Shalom jemaat GKMI Karunia yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa nih kita sudah sampai di minggu Advent yang ketiga. Dan pada minggu ini temanya adalah Aku Mau Hidup Dalam Kasih-Mu. Mari kita ajak papa mama mertua, anak-anak kita, dan juga seluruh anggota keluarga untuk bisa mendengarkan dan membaca renungan ini. Mari kita simak renungan ini. Check it out! Salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Mari terus kita belajar merenungkan dan merefleksikan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya benar-benar hidup kita siap dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kelak. Itulah makna Advent yang sejati dan sebenarnya. Hari ini saya memberi tema renungan kita, Aku Mau Hidup di Dalam Kasih-Mu. Bacaan terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Tetapi kali ini saya hanya membacakan ayat 9 dan yang ke-10. Ayat-ayat yang lain boleh saudara baca dan renungkan di rumah masing-masing. Ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Seolah tahu bahwa kasih itu harus dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, maka nasihat Paulus kepada jemaat di Roma supaya mereka hidup di dalam kasih benar-benar nasihat yang praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus membagi dua bagian ketika dia menasihatkan supaya jemaat bisa hidup dalam kasih. Bagian yang pertama adalah kasih yang berkaitan dengan diri sendiri, dan bagian yang kedua adalah kasih yang berkaitan dengan orang lain. Yang pertama, kasih yang berkaitan dengan diri sendiri itu berkaitan dengan jati diri kita, identitas kita, keberadaan kita. Artinya apa? Kita tidak mungkin berhasil mengekspresikan kasih kita dengan benar sebelum kita mengalami pemulihan, sebelum kita mengalami pemberesan oleh kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita belum bisa menerima diri kita sendiri, maka bisa dipastikan kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Sebelum kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Jadi sebelum kita mengekspresikan kasih kita kepada orang lain, maka mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah hidup kita dipulihkan? Sudahkah hidup kita dibereskan oleh kuat kuasa Roh Kudus di dalam terang kasih karunia penebusan Yesus Kristus? Sudahkah kita mengalami pemulihan itu? Dan sudahkah kita menerima diri kita apa adanya kita? Nggak ada kepahitan di sana, tidak ada dendam di sana, tidak ada luka batin di sana, tidak ada kutuk masa lalu di sana. Yang adalah diri kita yang sudah dipulihkan dan diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus menasihatkan di bagian ini dengan 4 hal supaya kita beres, dan bukti bahwa kita benar-benar dipulihkan adalah 1, tidak ada kepura-puraan. Jadi kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih yang tidak pura-pura selalu lahir dari hati yang tulus yang telah dipulihkan oleh Allah. Yang kedua, melihat sesama sebagai saudara. Ini adalah cerminan bahwa hidup kita terbuka dan siap menjadi saudara bagi siapa saja. Kita tidak pernah membeda-bedakan kelas, kita tidak merasa tinggi daripada yang lain. Kita benar-benar melihat sesama kita sebagai saudara. Yang ketiga, memiliki kepribadian dan sikap yang stabil. Kepribadian dan sikap yang adil ini tidak ditentukan oleh situasi di sekitar kita. Saat kita tidak ada berkat, kita cenderung manyun. Kalau kita kelimpahan, kita baru merasa happy dan bahagia. Tidak. Kepribadian yang stabil itu adalah kepribadian yang benar-benar diproses oleh Roh Kudus, sehingga situasi apapun tidak akan menggoncangkan kepribadian dan sikap kita. Kita akan tetap memilih sikap yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, memiliki penguasaan diri. Jadi 4 hal ini akan membuktikan atau menjadi indikasi bahwa hidup kita sudah dipulihkan, dibereskan oleh Roh Kudus, dan kita bisa menerima apa adanya diri kita. Kemudian kasih yang berkaitan dengan orang lain. Paulus menasihatkan beberapa nasihat
Nanti saudara ayat-ayatnya bisa saudara lihat di Alkitab saudara masing-masing dari bacaan kita. Yang pertama, saling mendahului dalam memberi hormat. Kemudian membantu sesama yang kekurangan dan memberi tumpangan. Yang ketiga, memberkati orang yang menganiaya kita, yang menyakitkan kita, yang menyebalkan kita, yang bahkan melukai hati kita. Kemudian memiliki empati yang tulus terhadap sesama. Kemudian tidak menyimpan dendam, berlaku baik terhadap semua orang. Dan yang terakhir, hidup berdamai dengan semua orang. Jadi mari kita bersama-sama menghayati hidup di dalam kasih ini seperti yang Paulus nasihatkan. Beresi dulu hidup saudara. Benarkah saudara sudah mengalami kasih karunia Tuhan Yesus? Yakinkan diri saudara sendiri, apakah saudara sudah benar-benar mengalami pemulihan dan pemberesan itu. Dan sudahkah saudara menerima diri saudara sendiri apa adanya. Kemudian baru kita bisa mengekspresikan kasih kita dengan benar. Dan pasti Tuhan akan memberi keberhasilan saat kita mempraktekkan hidup di dalam kasih. Gagal bisa jadi, tetapi Roh Kudus akan terus menopang saudara dan saya untuk terus hari lepas hari untuk hidup di dalam kasih. Pertanyaan reflektifnya adalah, sudahkah kita belajar membawa diri kita untuk mempraktekkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, setelah mendengarkan renungan yang tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita refleksikan? Pada minggu Advent yang ketiga ini, kita diajak untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dalam mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, menarik bukan? Yuk sama-sama kita renungkan dan kita refleksikan apa yang sudah dituliskan ini bersama dengan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.